Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya tadi sore, ya, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil training 2 hari ini. Masih ada hari ketiga, cuma nanti hari ketiga kalau ada yang penting lagi saya akan buatkan video lagi. Nah, di 2 hari pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai gambaran awal teman-teman untuk memahami apa itu DPA, dan mungkin yang sudah pernah ngambil sertifikasi atau pelatihan DPA bisa makin jadi lebih tahu lah ya, karena terus terang sejak tahun 2016 saya membuat manual SM Code, kemudian ada DPA ya, tapi bukan saya DPA-nya, ada kawan saya di kantor itu menjadi DPA, dan saya membuat manualnya tapi saya tidak paham, bukan tidak paham ya, tidak tahu pasti, yaitu sama saja dengan tidak paham Pak. Oke, ya udah, tidak paham mengenai jadwal audit. Jujur, pada saat itu yang saya tahu hanya kalau DOC itu diaudit tiap tahun, kalau SMC diaudit tiap 5 tahun 2 kali, artinya 2,5 tahun sekali gitu. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menjelaskan ya, untuk teman-teman yang baru, untuk adik-adik yang sedang kuliah atau sedang sekolah apapun, yang teman-teman yang berlayar, karena terus terang dari 24 peserta itu mayoritas dari teman-teman pelaut. Ada yang dari umum ya, artinya bukan dari perkapalan, bukan dari teknik perkapalan, bukan dari pelaut gitu, tapi umum ya, dari teman-teman jurusan ekonomi, kemudian ada yang jurusan apa tadi, IT gitu ya. Nah, itu banyak yang menjadi DBA. Sebelum kita lanjut, saya ingin tunjukkan apa sih DPA itu untuk teman-teman yang baru ya. Jadi ceritanya begini, kapal-kapal yang sekarang dibatasi ya, untuk kapal-kapal yang GT di atas 500, tapi sebenarnya bukan 500 ya. Di aturan itu bunyinya untuk kapal kargo, kapal niaga yang GT-nya di atas 150. Ya, untuk kapal kargo. Untuk kapal penumpang dari mulai GT1 sudah wajib SM Code. Ya. Kemudian ada lagi untuk kapal tangki minyak. Ya, sebenarnya dulu saya suka ngeyel bahwa tangki minyak itu yang tidak ada orangnya itu dia tidak wajib, tapi ternyata kemarin setelah saya konfirmasi dia wajib, dia wajib. Dan ke depan kapal-kapal kami yang unmanned itu nampaknya akan kita diskusikan lagi apakah dia wajib punya SMC atau tidak gitu ya. Jadi untuk kapal-kapal itu tadi wajib. Nah, kapal-kapal yang dioperasikan itu perlu adanya ya semacam inilah ya, panduan prosedur dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku, yang mana buku itu isinya tentang bagaimana mengoperasikan sebuah kapal ya. Ada 12 elemen di situ, tapi saya tidak jelaskan elemennya. Intinya saja bahwa buku itu mengatur bagaimana kita mengoperasikan kapal dari mulai sebelum berangkat, kemudian pada saat perjalanan, pada saat sampai, itu diatur semuanya, ada form-formnya. Di samping itu juga mengatur yang pertama yaitu masalah maintain. Jadi karena kapal itu ada banyak perlengkapan di situ, maka di dalam buku itu tadi ya, manual ISM Code itu tadi ada ketentuan-ketentuan bagaimana cara merawat atau jadwal perawatan peralatan di atas kapal. Itu untuk peralatannya. Kemudian untuk krunya, bagaimana kru ini supaya kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pekerjaannya itu aman dan lancar. Dia diwajibkan harus ada latihan tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan. Kemudian harus ada screening ya, tes kesehatan segala macam itu. Kemudian antara kru dan pemilik kapal itu harus ada penghubung. Ya, harus ada penghubung. Nah, penghubung inilah yang namanya DPA itu, atau bahasa Indonesianya orang yang ditunjuk. DPA itu singkatan dari Designated Person Assessor. Ya, orang di darat yang ditunjuk oleh top management untuk menjadi penghubung antara pemilik perusahaan ya dengan kru kapalnya. Ya, ketika ada masalah apapun di kapal, permintaan langsung melalui DPA. DPA bukan hanya itu, tugasnya banyak sekali, memantau kelancaran
pelaksanaan prosedur-prosedur yang ada di buku ESM Code itu tadi. Nah, oke lah, itu mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lainnya detailnya, prosedurnya di dalamnya seperti apa. Cuma di 2 hari ini ada pelatihan itu, dan ada hal yang paling penting yang mungkin teman-teman kalau kalian sudah mengikuti training DPA ini kemudian kurang memperhatikan, ini saya ada catatan garis besarnya saja, ya, garis besarnya, dan itu saya rasa penting karena ada cerita juga dari training di hari pertama itu, kejadian ini yang akan saya sampaikan itu ya, karena dianggap tidak penting itu membuat banyak perusahaan yang punya DOC itu sering expired karena kurang perhatian di hal yang akan saya sampaikan itu. Nah, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan tentang regulasi penerapan ESM Code. Ya, kalian bisa baca sendiri ya, dasar penerapannya itu ada di resolusi AIMO nomor 741 ya, dalam kurung 14 tahun 93. Kemudian SOLAS 1974 chapter 9, lalu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, lalu PM45 yang paling banyak membicarakan tentang ESM Code dan isinya di dalamnya itu ada di PM yang mudah dipahami ya, itu PM45 tahun 2012. Kalian mungkin tidak kelihatan ini, tapi nanti akan saya coba saya screenshotkan, saya tampilkan di situ ya, kalian baca ya. Jadi di hari pertama seperti biasa perkenalan dan dasar hukumnya disampaikan itu tadi, lalu ada banyak cerita kancil di situ ya. Yang paling utama di hari pertama ya yang saya mau sampaikan, wah ada mau antar, kita jeda sejenak ya. Nah, oke, kembali lagi. Sorry, kostumnya beda ya. Sambil saya lihat itu tadi. Jadi sampai mana tadi? Ya, sudah saya tunjukkan dasar atau peraturan yang mengatur wajibnya kapal-kapal yang harus comply ESM Code ya, yaitu itu tadi. Nah, lalu yang terpenting di sini adalah jadwal audit, yaitu tadi, karena kamu dibatasi oleh expired sertifikat. Nah, sebelum saya lanjut ke situ, saya ingin beritahukan bahwa ada 2 produk utama dari ESM Code ini, yaitu DOC, Document of Compliance, dan SMC, ya, Safety Management Certificate. DOC itu untuk perusahaannya. Jadi sebelum kita mengoperasikan sebuah kapal, perusahaan harus punya DOC. Nah, apa saja perusahaan yang boleh mengoperasikan atau boleh punya DOC itu tadi? Yang pertama yaitu yang punya SIUPAL, ya, perusahaan yang punya pelayaran yang punya SIUPAL, dan syarat SIUPAL kita tidak usah bahas. Kemudian yang kedua yaitu ship management, ya, ship management yang mengoperasikan kapal itu, sama ship operator. Nah, itu bedanya apa? Ship management dan ship operator juga saya tidak share di sini. Kalau misalnya kamu mau tahu bedanya ship management, ship operator, syarat SIUPAL, yaitu tadi seperti yang saya share di TokTok dan IG tadi, bahwa kita harus manfaatkan gedung yang tinggi. Itu artinya apa? Kalian harus ikut trainingnya gitu. Nah, di hari pertama jadi ada DOC dan ada SMC. Ya, dua produk ESM Code itu DOC dan SMC. DOC ini untuk perusahaan, dia wajib, jadi perusahaan yang sudah memiliki DOC itu dia wajib diaudit keselamatannya ya, sesuai dengan prosedur manual ESM Code itu tadi setiap tahun. Nah, setiap tahunnya ini yang kadang-kadang sering kita kelewat gitu ya. Setiap tahun ini sering kelewat. Jadi patokannya begini, kemarin kita bahas DOC dulu. Jadi DOC wajib dilakukan audit anual, artinya tiap tahun sampai 5 tahun pembaruan, renewal gitu. Nah, tiap tahunnya ini kapan? Gitu. Kemarin dijelaskan bahwa kalau misalnya kita mau mengajukan DOC, ya tentu kita harus sahkan dulu manual kita, entah itu ke perhubungan atau ke kelas, yang penting disahkan dulu. Kelas bisa, ke perhubungan langsung juga bisa, karena meskipun kita ke kelas, yang mengesahkan juga nanti perhubungan. Setelah manual kita sahkan, kita undang auditor ya. Sebelum prosedurnya sebenarnya ada internal audit segala macam ya, tapi kita langsung ke auditor eksternal saja. Kita undang auditor untuk melakukan
pre-audit atau pre-audit, ya, audit awal gitu, audit pembukaan gitu. Nah, pada saat kita mengajukan pre-audit misalnya tanggal ini 27 Mei ya, 27 Mei 2000, atau enggak usah tanggal 27 lah ya, 27 Mei lah ya, tanggal 1 saja. Tanggal 1 Mei atau 1 Juni nanti ya, 1 Juni kita ngajukan permohonan pre-audit. Akan terbit yang namanya DOC sementara, dengan kita dikasih waktu selama 6 bulan ya, dikasih selama 6 bulan untuk prepare, persiapan seperti yang udah kita rapatkan pada saat internal audit itu. Bukan internal audit, pre-audit itu. Jadi pada saat pre-audit itu kita dikasih tahu bahwa perusahaanmu harus melakukan ini sesuai manual yang ada di buku itu, prosedur, kemudian jadwal-jadwal harus dilaksanakan. Kita dikasih waktu selama 6 bulan untuk melakukan segala kegiatan yang ada di dalam manual itu. Nah, kemudian sudah terbit DOC ini, DOC yang sementara ya, DOC yang sementara. Nah, kemudian setelah 6 bulan kita sudah akan melakukan inisial audit ya, inisial audit ya, ada inisial audit. Nah, kemudian inisial audit terbit pada bulan, kalau bulan 6 berarti bulan 12 ya, bulan 12 itu. Nah, dihitungnya setahun itu adalah setelah tanggal kamu mengajukan audit awal itu ya, tanggal mengajukan audit awal. Jadi misalnya kamu hari ini terbit tanggal 1 Juni, maka setahunnya itu dihitung dari situ. Dan kapan pelaksanaan audit tahunannya, yaitu ada jeda waktunya, kita dikasih spare waktu 3 bulan sebelum 1 Juni 2026 dan 3 bulan sampai, bukan dan ya, sampai 3 bulan setelah 1 Juni 2026. Misalnya kita 1 Juni melaksanakan audit, kemudian kita dikasih waktu 6 bulan, bukan dari yang 6 bulan itu loh ya, bukan dari yang kan pada saat itu kan masih sementara Pak, harusnya permanennya, enggak. Kita dihitung dari tanggal 1 pada saat kita mengajukan ini pre-audit itu ya, pada saat pengajuan pre-audit itu. Jadi ingat ya, ketika kita mengajukan pre-audit atau audit awal pada 1 Juni, nanti kita akan dikasih jeda untuk melakukan audit anual itu di 3 bulan sebelum 1 Juni dan 3 bulan setelah sampai 1 bulan setelah 1 Juni. Begitu terus ya, nanti pada saat anual berikutnya juga begitu ya. Kalian bisa hitung sendiri ya, 3 bulan sebelum 1 Juni itu bulan apa, kemudian 3 bulan setelah 1 Juni itu bulan apa. Itu untuk yang DOC, dan itu harus dilakukan audit setiap tahun. Nah, sekarang untuk SMC, kalau DOC tadi untuk perusahaan, SMC untuk kapalnya, Safety Management Certificate untuk kapalnya. Di kapalnya nanti akan ada terbit sertifikat SMC. Nah, begitu juga dengan kapal pada saat awal kita ngajukan SMC, audit SMC itu ada pre-audit juga. Ya, audit awal di kapal. Itu. Nah, misalnya pada sama-sama ya, mungkin enggak sama lah ya, 1 Juni sampai 1 Desember gitu ya, 1 Desember 2025 gitu. Nah, kamu akan melakukan karena tadi SMC itu auditnya 5 tahun 2 kali, jadi sertifikat kelas, kemudian sertifikat yang produknya SM Code itu semuanya 5 tahun dan kita hitungannya 5 tahun harus. Kalau kapal kan ngedok, ada dok pertama atau setelah launching, kemudian ada dok antara, lalu ada dok 5 tahun atau SS gitu ya. Nah, begitu juga dengan SMC, kita punya waktu 5 tahun. Tapi kalau DOC tadi tiap tahun kita diaudit, kalau SMC itu tiap 2,5 tahun. Nah, jaraknya itu kalau tadi kan 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah, artinya kita punya spare waktu untuk melakukan audit itu 6 bulan. Kalau SMC itu 1 tahun, kita punya waktu untuk melakukan audit itu 1 tahun, yaitu 6 bulan sebelum pertengahan ya, 6 bulan sebelum, misalnya kita hitung tengah-tengah gini, jadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah itu. Jadi kita ngitungnya itu di tahun ketiga ya, tahun ketiga misalnya ini setahun, 2 tahun, tahun ketiga. Selama setahun ini kita bisa melakukan atau mengajukan permohonan untuk dilakukan external audit. Nah,
itu harus kita buat jadwalnya. Kita buat jadwalnya di Excel, kemudian kita runutkan ya, misalnya DOC, kemudian SMC untuk kapal A, karena SMC ini, kalau DOC itu perusahaan, SMC itu untuk masing-masing kapal. Nah, untuk masalah tipe-tipe kapal itu nanti kalian bisa datang sendiri ke gedung yang tinggi tadi, akan diberitahukan kalau misalnya satu DOC mengoperasikan beberapa jenis kapal, itu tentu SMC-nya juga akan banyak prosedur di situ, karena kalau di perusahaan kami itu kan hanya 2 jenis kapal, yaitu oil tanker dan other cargo ship. Ya, other cargo ship artinya kapal barang lainnya, tugboat gitu ya. Nah, kalian kalau misalnya punya tanker, punya kapal penumpang, punya kapal ini, nanti tentunya manualnya akan banyak ya, tebel, atau mungkin manualnya bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda, dan itu mungkin sebaiknya di beda manajemen lah ya. Tapi kemarin ada teman-teman juga yang mengoperasikan beberapa kapal dengan jenis yang berbeda, misalnya kargo, kemudian ada gas karier gitu ya, gas karier itu mereka tentunya manualnya berbeda. Nah, SMC itu punya manual masing-masing kapalnya. Jadi ada kapal 1, kapal 2, kapal 3. Tentunya ada SMC 1, SMC 2, SMC 3 untuk masing-masing kapal. Nah, auditnya itu yang paling penting, Rek. Yang paling penting yaitu auditnya. Jedanya itu misalnya ini 5 tahun ya. Kalian di tahun ketiga ini harus melakukan external audit. Nah, tentunya kalau di tahun ini melakukan external audit, maka internalnya harus kamu lakukan sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, kita kembali ke DOC tadi. Lalu untuk interimnya gimana, renewalnya gimana, Pak? Jadi tadi tiap tahun dilakukan 3 bulan sebelum dan sesudah tanggal diterbitkan awal DOC. Kalau di renewal itu 3 bulan saja, tidak ada 3 bulan plus. Jadi stop di 5 tahun itu ya, itu. Dan itu terus terang, Rek, saya sudah berkecimpung di bidang SM Code ya, karena memang dulu saya hanya membuat manualnya, kemudian saya suruh DPA-nya baca, lalu DPA-nya yang melaksanakan kegiatan itu. Terus terang, yaitu DPA mungkin sudah paham untuk itu, tapi benar-benar karena adanya training ini saya jadi tahu secara detail bahwa dan saya juga mengalami telat audit ya, karena itu saya terus terang tidak tahu awalnya, ternyata itu ada batasannya, dan kalau lewat itu tidak bisa ya. Misalnya DOC-nya kamu lewat, maka semua SMC-nya otomatis gugur. Nah itu, Rek, ya, jadi DOC tadi yang hanya 1 yang untuk perusahaan itu, kalau misalnya dia udah lewat expired, kamu tidak melakukan annual dan tidak di endorse ya, maka gugur di situ ya, gugur atau mungkin menjadi major gitu ya. Nah, kalau gugur maka otomatis SMC yang berada di dalam DOC itu ya, di dalam DOC itu akan gugur semuanya ya. Jadi DOC itu tiap tahun audit, waktu auditnya 3 bulan sebelum dan setelah ulang tahunnya. Kalau SMC itu 5 tahun 2 kali audit, yaitu audit antara dan renewal, itu 6 bulan sebelum dan setelah. Kalau gampangnya itu di tahun ketiga, masuk tahun ketiga udah bisa kamu ajukan untuk audit. Tapi ada catatan kemarin, tapi meskipun ini ya, jadi kita kan punya batasan tadi itu 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Sebaiknya kamu lakukan di 3 bulan ini, tapi jangan mepet-mepet, misalnya kurang seminggu jangan ya, masuk ke H+1 lah, H+1 minggu atau H+2 minggu itu kamu sudah lakukan audit. Kenapa di sini? Kalau nanti misalnya kamu close-nya di sini terlalu cepat, nanti dapatnya itu dia di 4 bulan misalnya, 4 bulan sebelum itu di renewal, bukan di antara, di renewal ya, di renewal. Misalnya kamu lakukan di bulan keempat, -4 kamu udah lakukan external audit, kemudian kamu close-nya cepat, maka nanti kamu akan rugi di expired, karena expired-nya akan ngikut -4 itu tadi gitu. Maka kamu harus lakukan di antara setelah 3 bulan, setelah plus 3 bulannya, entah di bulan pertama, kedua, atau ketiga kalau kamu pede dengan kapalmu yang nantinya kalau misalnya external audit tidak bakalan ada NC banyak-banyak gitu. Nah, kamu pede sekali, boleh sebulan sebelum expired kamu ajukan, tapi amannya itu di 2 bulan dan 3 bulan. Itu untuk DOC. Nah, untuk SMC juga sama, dikasih waktu 6 bulan untuk interimnya ya, atau antaranya.
itu 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Nah pada saat kita mau renewal, ya itu jangan di 7 bulan atau 8 bulan, nanti kamu akan dapat mundur waktunya, rugi 6 bulan, rugi 7 bulan, itu akan ya rugi lah istilahnya. Kita bisa seperti bayar pajak. Kalau bayar pajak enggak sih, bayar pajak gimana ya, kita misalnya pajak kita mati bulan Desember, kita bayar sekarang. Oh kalau bayar pajak enggak, kalau pajak kendaraan enggak. Misalnya pajak kita mati bulan Desember 2025, kita bayarkan di bulan Agustus gitu. STNK atau pajak yang kita terima nanti itu dihitung dari Desember 2025 gitu, bukan maju. Tapi kalau SMC dan DOC itu tadi maju sesuai dengan kapan kamu melakukan permohonan audit dan melakukan audit. Seperti itu ya. Itu untuk hari pertama. Nah, hari kedua kita diajari tentang cara berkomunikasi ya, cara komunikasi. Karena di hari kedua ini lebih membahas mengenai audit. Audit. Kita sebagai DPA itu melakukan internal audit sebelum adanya external audit yang untuk memperpanjang masa atau untuk mengendorse DOC dan SMC tadi. Itu eksternal, artinya orang luar yang mengaudit perusahaan kita atau kapal kita. Sebelum kita lakukan external audit, kita lakukan namanya internal audit. Kita cek sendiri dan itu ada auditornya. Kebetulan saya juga sudah ngambil training auditor waktu itu ya, jadi saya bisa mengaudit kapal-kapal punya Pak Harimas yang ada di dalam DOC itu, baik DOC-nya maupun SMC-nya. Nah, pertemuan hari kedua ini membahas mengenai internal audit, gimana caranya kita berbicara, berkomunikasi dengan orang, gimana sopan santunnya, etikanya gitu ya. Meskipun saya jabatan direktur di situ, kemudian merangkap menjadi DPA gitu ya, saya mengauditnya tidak boleh semena-mena. Atau mungkin juga dengan saya udah hafal nih, ngelontok karena manual yang dipakai untuk SM Code, untuk prosedur-prosedur keselamatan, prosedur latihan, itu semuanya saya yang bikin. Otomatis ya 90-80% saya masih hafal lah, karena saya yang ngetik dari nol sampai jadi. Saya simpen di sini semua dan saya pede sekali, saya tidak bawa manualnya atau tidak bawa kertas apa-apa untuk menunjang pada saat saya audit. Itu enggak boleh ya, harus tetap ya low profile lah, meskipun kita ada di sini semua tapi tetap kita bawa bukunya. Siapa tahu ya namanya nanti kebentur pilar atau apa akhirnya lupa gitu kan. Jadi sebaiknya kita bawa buku, yaitu salah satu etika ya, tidak boleh sombong artinya. Tidak boleh sombong. Saya udah hafal semuanya, enggak usah pakai buku. Kamu ketik ya ini, enggak boleh seperti itu gitu ya. Kemudian membahas mengenai komunikasi ya, komunikasi, cara ngomong, karena dalam seorang DPA itu komunikasinya itu ke berbagai arah. Yang saya bilang tadi di awal, jadi ada direktur utama, kemudian ada kru kapal ya, di samping itu juga ada beberapa komponen bagian-bagian yang membantu kita dalam melaksanakan SM Code ini. Ada purchasing, ada pengawakan, ada operasional, ada pemeliharaan gitu ya. Di samping itu, tapi kita bicara antara top manajemen dengan kru kapal. Nah, kita bicara, jadi tadi diajari itu cara berbicara. Cara berbicara bukan diajari cara ngomong ya kayak anak masih bayi gitu, enggak. Cuma kita kalau berbicara dengan atasan ya yang top manajemen dan berbicara dengan kru kapal, itu kita harus beda perlakuannya. Di samping itu juga ada eksternal auditor, kemudian mungkin berbicara dengan supplier gitu, itu beda. Jadi tadi diajari cara berkomunikasi, artinya kita harus bisa lah menerapkan bagaimana kita berbicara dengan atasan, bagaimana kita berbicara dengan teman-teman kru kapal. Tidak mungkin kita samakan cara bicaranya, nada bicaranya. Kemudian yang paling penting sebagai seorang internal auditor, kita harus tahu latar belakang dari orang-orang yang akan kita audit. Itu tadi diajarkan semuanya ya, bagaimana kalau misalnya kita mengaudit seorang kapten dengan mengaudit seorang jurumudi gitu ya, atau koki, itu beda, tentunya beda. Dan itu kita ya itu enggak ada teorinya, cuma kita bisa mengimprovisasi, belajar sendiri gitulah ya, menilai orang. Oh sebaiknya saya kalau ngomong sama dia itu begini, sebaiknya kalau saya ngomong sama kapten itu begitu gitu. Dan kita tidak boleh sentimen. Misalnya contohnya nih, kamu saingan cewek gitu ya, kemudian pacarmu nikah sama
orang, kebetulan orang itu jadi kapten, lalu kamu mau mengaudit, wah ini yang rebut pacarku ini kemarin, saya mau audit, saya mau banyakin NC-nya, itu enggak boleh ya, salah satunya itu ya. Selain itu juga kita hari ini tadi diajari apa ya, tentang investigasi ya, investigasi. Bagaimana kita menginvestigasi sebuah kejadian, misalnya contohnya kemarin yang saya cerita mengenai kapal saya tubrukan dengan kapal penumpang, yaitu cara menginvestigasinya gimana. Detailnya ikut pelatihan itu. Ya intinya itulah ya, yang paling penting itu kita yang pertama itu tadi kita harus tahu range atau jeda waktu kapan SMC dan DOC kita itu kita harus jaga supaya tidak sampai expired. Yang kedua itu cara berkomunikasi ya, kalian mungkin ini tidak sedetail yang disampaikan tadi, tapi saya ingin tekankan di sini bahwa yang paling penting yaitu kamu berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda-beda, baik beda usia, beda suku, ya beda jabatan mungkin, ya beda pendidikan. Itu kamu harus bisa mengatur porsi-porsinya, cara kamu ngomong, cara kamu menanyakan gitu ya. Dan untuk bisa mencapai itu, kamu harus belajar. Seorang pembicara yang baik itu adalah seorang pendengar yang baik. Jangan suka menyela pembicaraan orang. Kamu belajar untuk mendengarkan pembicaraan orang. Apa yang disampaikan oleh orang kamu dengarkan. Tadi teorinya dapatnya seperti itu. Saya belum pernah mempraktekannya karena saya suka ngeyel juga orangnya. Jadi misalnya tidak cocok gitu langsung saya cut gitu. Tapi dari sini kita akan belajar gitu. Jadi untuk bisa menjadi pembicara yang baik, kita harus bisa menjadi, pertama kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Begitu juga ketika kita mau menulis, menjadi seorang penulis yang baik, kita harus sering membaca. Itu ya, itu saja video kali ini. Tidak ada yang terlalu penting. Ya mudah-mudahan besok di hari ketiga ada yang penting akan saya sampaikan lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, terutama adik-adik yang baru, dan ada gambaran apa sih DPA itu, kemudian menjadi seorang DPA itu keren loh Rek. Kamu bisa ke top manajemen langsung, bisa ke kru kapal langsung, ke ya mengatasi banyak orang itu. Nah untuk DPA sendiri tambahan ya ini ya, tidak ada batasan ya, sayangnya belum ada. Kalau QC itu idealnya kan satu QC 5 kapal pada saat pembangunan kapal gitu ya. Nah untuk DPA ini belum ada batasan. Tadi sebutkannya sih ya 5-10 kapal untuk satu orang DPA. Kalau kapal punya perusahaan punya 100 kapal, ya harusnya ada 10 DPA. Cuma tadi ada satu contoh perusahaan yang kapalnya udah puluhan, DPA-nya cuma 1, tapi dia punya asisten banyak gitu. Yes ya, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan sedikit menambah pengetahuan buat kalian, dan kita akan bertemu lagi di Pontianak 2 hari lagi. Kita akan jalan-jalan lagi ke Galangan, dan tentunya nanti ada beberapa kali kita jalan-jalan ke Batam juga. Yang mana pada saat kita di Batam itu kita ada ngawasi pembangunan satu buah tanker ya, baru mulai. Jadi saya akan ajarkan bagaimana cara menjadi seorang QC, kemudian ngawasi pembangunan kapal itu apa aja yang harus kamu ketahui, akan saya ceritakan buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.